Meskipun itu kalau di Ponorogo sebenarnya sudah tidak ada sih. Ya, tinggal saya tidak tahu nanti yang di tempat lain bagaimana. Kemudian bahwa kurangnya representasi di posisi puncak itu tergantung. Karena tadi startnya itu beda antara laki-laki dan perempuan. Ya, startnya beda. Maka ketika kita melihat siapa ya yang sudah profesor, itu ketika dihitung ya banyak laki-laki. Siapa yang sudah lektor kepala gitu juga sama. Ketika dihitung masih banyak laki-laki. Tapi kalau dari sedikit perempuan kemudian siapa ya yang cakap untuk menjadi pejabat? Nah, itu pasti perempuan juga banyak ya. Jadi kita harus melihat startnya dulu. Jadi nggak bisa kalau kemudian pembagiannya apa namanya perbandingannya face to face gitu nggak bisa ya. Kita lihat dulu startnya seperti apa. Kemudian, nah bahwa ini biasanya kalau kita mengadakan rapat, kalau di perguruan tinggi sih pasti rapatnya sampai sore hari ya. Tapi bahwa kemudian ketika ada yang berhalangan, misalnya sedang bersamaan dengan kegiatan yang itu tidak bisa ditinggalkan, ya kita beri kesempatan juga untuk misalnya dalam sebuah kegiatan, mohon maaf misalnya ada ibu yang masih menyusui, tentunya kita beri kesempatan mereka untuk membawa bibinya serta dalam hal-hal penting, misalnya rapat di luar kampus atau dan sebagainya ya, memberi kesempatan itu. Karena itu tadi hubungannya dengan kodrat. Nah, yang tadi di tantangan yang dihadapi pada slide itu saya juga sudah sampaikan beban ganda, pekerjaan akademik dan tanggung jawab domestik. Nah, itu harus diselesaikan dulu kalau memang mau menjadi apa namanya perempuan yang memang itu berkiprah di luar rumah ya. Itu harus diselesaikan dulu. Maksud saya diselesaikan itu bagaimana? Dikompromikan, diselesaikan di antar pasangan. Itu pasti. Jangan sampai kemudian justru kita terbebani ketika kita kemudian menjadi pemimpin perempuan. Jadi dan itu bagaimana caranya? Ya kita harus sadarkan pasangan kita bahwa memang sebenarnya perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi public figure, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi apapun begitu, bahwa pekerjaan dalam rumah tangga itu tidak berjenis kelamin ya. Pekerjaan rumah tangga itu tidak berjenis kelamin ya. Jadi jangan sampai kemudian mengatakan bahwa mencuci piring itu pekerjaan perempuan gitu ya. Dan kalau begitu hampir tidak ada pekerjaan laki-laki ya. Jadi semuanya pekerjaan perempuan. Betapa hebatnya perempuan itu. Oke, jadi sebenarnya sama saja ya antara laki-laki dan perempuan, perannya juga sama. Yang membedakan sekali lagi hanya jenis kelaminnya saja. Dan kalau misalnya saat ini peran laki-laki lebih banyak dari perempuan karena memang startnya berbeda. Kemudian di slide saya itu ada tokoh inspiratif di PTKI, sebenarnya banyak sekali termasuk tadi Prof. Nyayu ya, salah satu rektor yang sudah terbukti kemudian bisa diminta oleh Pak Menteri untuk menjadi salah satu direktur. Dan memang Pak Menteri menginginkan di Kementerian Agama itu tidak dominasi laki-laki saja. Mungkin nanti sebentar lagi akan ada juga di eselon 1 gitu ya, yang sudah diawali oleh Prof. Nyayu. Sebenarnya bukan apa-apa, tapi lebih pada memang sebenarnya perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dan terbukti bahwa sebenarnya perempuan juga bisa. Kalau di sini contoh saya kasih contoh di Prof. Bu Ruhaini, kita tahu semua bahwa beliau sekarang adalah apa namanya duta besar di Uzbekistan dan sebenarnya juga sudah banyak ya duta besar juga perempuan yang kita miliki. Eh, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sangat senang sekali dan juga nanti semoga menjadi apa ya pemicu semangat untuk teman-teman bagaimana kemudian bisa berkiprah lebih baik lagi. Sekali lagi bahwa tentunya apa yang harus kita lakukan itu sekali lagi ketika kita akan apa ya istilahnya bekerja atau aktif di ranah publik, tentunya sekali lagi diselesaikan dulu dengan pasangan gitu ya, karena bagaimanapun juga keluarga juga penting dan keluarga adalah milik kita bersama. Jangan sampai kemudian di luar kita sebagai publik figur kita apa namanya berhasil, tapi ternyata di dalam apa di dalam rumah tangga kita tidak berhasil kan jangan sampai seperti itu. Maka sekali lagi ini adalah kerjasama, kerja bareng gitu ya. Dan hidup itu adalah pilihan. Saya yakin bahwa semuanya tadi sudah mempunyai kesempatan yang sama.
dan ini adalah amanah bagi saya. Lagi yakin bahwa perempuan-perempuan yang ada di kotak Zoom ini adalah perempuan-perempuan hebat semuanya dan pastinya bekerja di wilayah publik dan itu konsekuensi kita bersama. Oleh karenanya jaga amanah ini sebaik-baiknya. Kita tetap juga tentunya bersama pasangan berusaha bagaimana keluarga yang kita bangun itu betul-betul menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk melayani di wilayah publik itu semoga semuanya juga atas ridho dan atas kerelaan baik itu pasangan dalam hal ini tentunya suami ya karena kita sedang membincang tentang Hari Kartini bagaimana peran perempuan dan tentunya juga anak. Anak juga penting untuk dimengertikan apa yang menjadi tugas dan peran ibunya saat ini. Saya kira itu Bu Nurul. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf apabila tidak sesuai dengan ekspektasi. Kata anak saya biasanya kalau paling suka nasi goreng. Jadi kalau beli nasi goreng itu, waduh Bunda nggak sesuai dengan ekspektasi. Bahasanya anak saya. Begitu juga dengan saya, semoga obrolan kita singkat pada siang hari ini benar-benar bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf. Semoga ini nanti menjadi diskusi yang gayeng begitu, ditemani oleh Prof. Sururin dan Mbak Iin, dipandu oleh Mbak Moderator, Mbak Aini, dan juga ditemani oleh Bu Nurul. Saya kira itu, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf dan mohon izin, saya tidak bisa Ya, menemani sampai dengan selesai. mohon Saya izin. siap kalau misalnya ada apa ya misalnya mau ngobrol-ngobrol begitu silahkan chat saya nomor HP saya ada di Bu Nurul nanti kalau ada kesempatan akan kita bincang bersama-sama mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi mohon maaf dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu sebelum keluar mungkin kami akan memberikan sertifikat dulu. Boleh Ibu? Boleh Ya, silahkan. baik Ibu. Mungkin sertifikat ini karena Bu Nurul sedang berhalangan, sedang sholat, akan Siap, disampaikan oleh Bu Yanti, siap. Wakil Dekan Terima Fakultas kasih. Tarbiyah dan Keguruan. Kepada Bu Yanti kami persilahkan. Oh, mikrofonnya mungkin ya Pak? Bu Yanti. Oke, Ya. terima kasih Prof. Evi Muafiah ya MAG ini Prof tadi sangat luar biasa ya apa yang disampaikannya jadi merefleksi juga kita ya sebagai ibu yang berperan di sektor publik ini. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktu, tenaga dan banyak insight yang hari ini kita dapatkan. Terima Eh, kasih. Mohon kerjasamanya untuk Terima senantiasa kasih kita Bu ganggu. Evi. Siap dengan senang hati. Oke, mungkin itu nggih. Terima kasih. Saya Ya, live dulu. Ya, baik. Oke, Terima terima kasih Prof. Sururin. Terima kasih. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kan kemarin udah dipersetujuan. Baik, terima kasih kepada sekali lagi kepada narasumber Ibu Evi selaku keynote speech yang kedua untuk kegiatan hari ini. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni adalah materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Iin Kandedes. Mohon izin kami menyapa Bu Iin sudah hadir di sini. Ya, Mbak Aini, Ya, siap. baik. Terima kasih banyak Bu sudah hadir dalam kegiatan Sama-sama. diskusi dosen di siang hari ini. Mungkin sebelumnya mohon izin ya Ibu saya memaparkan sedikit terkait dengan profil narasumber kita. Ibu Dr. Iin Kandedes MA, beliau merupakan tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Nurul bahwa beliau merupakan dosen senior di Pendidikan Agama Islam. Beliau menamatkan kuliah S1 di jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta. Lalu selanjutnya melanjutkan S2-nya di jurusan Pendidikan Islam SPS UIN Jakarta. Dan terakhir juga S3 di jurusan yang sama, Pendidikan Islam SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Di periode tahun 2000-2003 sampai 2008 ini, beliau merupakan Presidium BMIWI atau Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia, dan beliau juga telah menuliskan bukan beberapa ya, banyak karya ilmiah di serta penelitian di beberapa penelitian yang mungkin tidak dapat saya sampaikan satu persatu. Mohon izin ya Ibu, eh, kita akan langsung menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Iin terkait dengan tema pandangan Islam terhadap kiprah perempuan pada sektor publik. Mohon izin Ibu, waktunya adalah 25 menit. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aini selaku moderator. Saya izin share screen sendiri ya. Oh Eh, iya, silakan Bu. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan FITK UIN Jakarta, Bu Profesor Siti Nur Askiah PhD, kemudian Ibu Wadek bidang akademik, Bu Dr. Yanti Herlianti, dan Pak Wadek 2, Pak Yudi Munadi, kemudian Ibu Salamah Agung selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Kemudian saya juga ingin menyapa para narasumber. Eh, Terus terang saya hari ini sangat bangga sekali bisa disandingkan dengan para profesor keren ya. Di flyer ini semuanya profesor. Tadi yang pertama ada Profesor Dr. Nyanyo Hodijah selaku Direktur KSKK, dan sebelum saya tadi juga ada Ibu Profesor Dr. Hajah Evi Muafiah MAG, dan nanti sebagai pembahas ada Profesor Dr. Sururin MAG. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya lihat juga di ruang Zoom meeting tidak hanya ibu-ibu tetapi juga banyak bapak-bapak dosen, bapak-bapak dosen dan bapak-bapak dari guru-guru ya yang kebetulan sedang mengikuti program PPG. Terima kasih sekali lagi kepada para panitia. Memang kalau kita mendiskusikan tentang kiprah perempuan dan juga tentang keadilan dan kesetaraan gender, sebaiknya kita itu tidak hanya di ruang diskusi antar perempuan saja, tetapi juga perlu melibatkan bapak-bapak gitu ya, dan mahasiswa, tidak hanya di lingkungan mahasiswi, karena memang ini nanti endingnya adalah bagaimana kesetaraan ini bisa disampaikan dan bisa dipraktekkan di eh, kehidupan kita gitu ya. Nah, dalam rangka Hari Kartini ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini untuk semua perempuan hebat yang ada di ruang Zoom meeting ini. Kenapa kita harus memperingati Hari Kartini? Ini saya ingin menyampaikan kepada para bapak-bapak ya, terutama bahwa keadilan dan kesetaraan gender itu sesungguhnya yang dilakukan oleh para perempuan, khususnya perempuan-perempuan Indonesia nih, bukan untuk menyaingi, Pak. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir kalau misalnya perempuan ini selalu menggembar-gemborkan keadilan dan kesetaraan gender. Sesungguhnya kami tidak ingin menggantikan peran bapak-bapak, tetapi kita semua adalah mitra, mitra yang setara gitu ya. Jadi jangan merasa tersaingi. Hari Kartini adalah momen yang sangat strategis ya bagi perempuan. Tadi juga dikutip oleh narasumber keynote speaker yang sebelumnya, banyak dalil ya tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Kemudian upaya meningkatkan akses perempuan di dalam pendidikan, ada banyak program tadi juga sudah disampaikan, termasuk diantaranya juga perlu program beasiswa dan bantuan pendidikan khususnya bagi perempuan-perempuan sehingga bisa semuanya mengakses pendidikan yang baik. Lalu pemberdayaan. Jadi perempuan ini harus punya kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan yang berkualitas. Nah, ini Bapak-bapak, kenapa saya suka menyapa Bapak-bapak? Karena saya eh, amazing ya bahwa tidak semua Bapak-bapak itu punya kesadaran untuk ikut membahas tentang keadilan dan kesetaraan gender. Jadi mumpung banyak Bapak-bapaknya, saya ingin menyampaikan bahwa di ruang diskusi antara ibu-ibu atau antara mahasiswi tentang keadilan dan kesetaraan gender, sesungguhnya kami ingin menekankan bahwa perempuan itu ada
empat ya. Ada empat maksudnya. Pertama adalah sebagai anak bagi orang tuanya, sehingga sebagai anak maka dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian perempuan juga perannya itu sebagai seorang istri bagi yang sudah menikah, istri yang baik, istri yang solehah untuk suaminya. Kemudian yang ketiga, peran perempuan itu adalah dia sebagai anggota masyarakat ya untuk lingkungan sekitarnya. Jadi ketika perempuan ini berpendidikan yang bagus, pendidikan tinggi gitu. Jadi dia tidak hanya mencerdaskan anaknya tetapi juga mencerdaskan masyarakat di sekitarnya. Dan terakhir, peran yang keempat adalah seorang perempuan tentu saja menjadi ibu bagi anak-anaknya. Sehingga ketika bapak-bapak memberikan izin istrinya untuk mengikuti diskusi-diskusi, seminar-seminar, kemudian mengikuti kajian-kajian di majelis taklim misalnya, itu sesungguhnya adalah untuk meningkatkan kualitas dirinya sehingga nanti endingnya adalah dia akan lebih berkualitas memberikan input positif baik itu untuk keluarganya maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Nah, kemudian penghapusan diskriminasi gender misalnya melalui pendidikan tentang kesetaraan gender dan perlakuan yang adil, ini harus diperkuat di semua tingkat pendidikan. Jadi tidak hanya di apa namanya aktivis mahasiswa, aktivis perempuan dan lain sebagainya, tapi sejak di tingkat pendidikan yang paling rendah gitu. Kemudian kurikulum pendidikan. Nah, di dalam kurikulum pendidikan tentu saja harus mencerminkan kebutuhan dan potensi perempuan yang diantaranya misalnya menekankan pada hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Saya ingin mengutip data Bapak Ibu sekalian, tadi juga narasumber yang pertama, Prof. Nyanyu, menyampaikan data dari Kementerian Agama. Kalau saya ini datanya, saya kutip dari BPS, saya lihat di website BPS, itu data yang terbaru yang bisa saya akses ini di tanggal 6 Mei 2024, hanya saja tetap data mereka ini mengacu kepada indeks ketimpangan gender di tahun 2023. Ini ada 0,447 turun 0,012 poin dibandingkan dari tahun 2022. Nah, ini indeks ini menurun ketimpangan gender terutama dipengaruhi oleh perbaikan pada semua dimensi. Jadi sesungguhnya indeks ketimpangan gender di Indonesia itu sudah menurun walaupun masih perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Jadi ini data yang ditunjukkan oleh BPS. Kemudian kalau dilihat dari dimensi pemberdayaan, persentase anggota legislatif, ada yang untuk perempuan 22,14% dan laki-laki 77,86%. Masih kurang ya, karena Indonesia ini sudah lama mengafirmasi kesetaraan gender ya di bidang politik yang 30%, tapi bahkan sampai tahun 2024 ini datanya baru 22,14%, jadi belum mencapai 30%. Kemudian kalau kita lihat dari persentase penduduk dengan pendidikan SMA, perempuan ada di angka 37,60% dan laki-laki 42,62%. Artinya masih tinggi laki-laki ya. Kemudian di partisipasi angkatan kerja, laki-laki masih 84%, seperti tadi yang disampaikan oleh profesor yang rektor IAIN, bahwa memang karena memang startnya berbeda gitu ya. Laki-laki memang dari dulu sudah maju, sudah diberi kesempatan, tetapi perempuan startnya belakangan sehingga nilai atau poinnya baru 54,52%. Kemudian kita masih berpijak kepada angka, apakah pendidikan di Indonesia itu sudah setara untuk perempuan? Jadi kalau kita lihat dari data BPS, sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan ya. Ini contoh misalnya di tabel yang di atas, yang biru ini, di tahun 2023, laki-laki jumlahnya 64,14, sementara perempuan 69,54. Artinya hampir sama gitu ya kalau untuk tingkat penyelesaian pendidikan. Kemudian perempuan memiliki jumlah lulusan yang lebih banyak di tiap jenjang pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu guru yang
sudah join ini mungkin lebih memahami ya bagaimana di sekolahnya masing-masing. Ini siswa perempuan itu lebih banyak gitu ya lulusannya. Kemudian kalau untuk tingkatan Asia Tenggara, Indonesia ini menempati posisi keenam dalam pembangunan gender, terutama di dimensi pendidikan ya, setelah Swiss, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand. Nah, Indonesia di posisi keenam. Ya, lebih baik ya dibanding yang negara-negara lain. Kita masih cukup bersyukur. Nah, kemudian kalau dilihat angka bagaimana pendidikan menurut gender, ini sesungguhnya kalau kita lihat data ini grafiknya terus naik ya. Artinya pendidikan menurut gender di Indonesia itu cukup bagus gitu ya. Ini bisa dilihat kalau yang biru ini angka untuk laki-laki dan yang merah ini angka untuk perempuan. Meskipun masih ada sedikit ketimpangan capaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ketimpangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan ini makin berkurang ya, karena apalagi dengan kebijakan wajib belajar ya, 12 tahun perempuan dan laki-laki itu harus sekolah sampai SMA. Ini cukup menaikkan angka ini. Nah, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan. Ini kalau dilihat ada jumlah dosen di Indonesia tahun 2023, dosen perempuan ini ada 129.000 sekian atau 44%. Kemudian dosen laki-laki ada di angka 166.000 sekian, di angka 56%. Artinya masih banyak dosen laki-laki dibanding dosen perempuan. Ini kalau berdasarkan data ini. Kemudian jumlah mahasiswa di tahun 2023 ini lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Nah, kemudian tantangan perempuan di dalam bidang pendidikan ada beberapa, di antaranya kemiskinan, diskriminasi gender, ada norma budaya, kemudian juga infrastruktur dan sumber daya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya ingin, karena saya bertugas sebagai dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya juga ingin menyampaikan bagaimana sih sesungguhnya pendidikan yang responsif gender ya. Ini juga bisa berlaku baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, di tempat tugas kita masing-masing, kita bisa saling menilai apakah lembaga pendidikan di mana kita bertugas itu sudah menerapkan pendidikan yang responsif gender. Contoh misalnya, terdapat integrasi gender dalam sumber dan panduan belajar, misalnya di silabusnya ada atau enggak, di bahan ajar dan media pembelajarannya sudah ada atau belum gitu ya. Kemudian perempuan dan laki-laki sama-sama didorong untuk mengembangkan pencapaian akademik dan non-akademik secara optimal. Nah, ini biasanya misalnya ada kesempatan beasiswa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, baik itu beasiswa untuk misalnya S2, S3, untuk baik itu guru maupun dosen gitu ya, atau ada misalnya program-program untuk pengembangan dirinya, misalnya pelatihan-pelatihan, diklat dan lain sebagainya. Ini diberi kesempatan yang sama. Lalu metode pembelajaran dan pengelolaan kelas telah responsif gender dan tidak membeda-bedakan. Jumlah pendidik dan tenaga pendidikan baik perempuan dan laki-laki proporsional, tugasnya juga proporsional, lalu sarana prasarana, pembiayaan, penilaian ini sudah memperhatikan kebutuhan khas gender. Tadi juga dicontohkan oleh profesor eh, yang sebelumnya bahwa contoh di kampus atau di kantor di mana kita bertugas itu sudah memperhatikan belum, karena sarana prasarana ini sangat sangat mendukung ya. Contoh misalnya kalau di kampus UIN Jakarta itu kami sudah punya daycare, sudah punya ruang laktasi gitu ya, sehingga ketika mahasiswa ataupun dosen ataupun tenaga pendidik itu mau bekerja, dia lebih tenang, lebih nyaman, lebih konsen kalau anaknya ada di dekat tempat kerjanya gitu ya. Bandingkan bila tempat bekerja seorang ibu itu tidak ada sarana prasarana yang memadai untuk anaknya, maka dia tidak konsen gitu ya, karena anaknya ada di rumah, sementara dia juga punya kebutuhan untuk kalau ibu-ibu yang baru baru melahirkan, tentu dia punya kebutuhan untuk memberikan ASI. Ibu-ibu kalau lagi memberikan ASI kemudian tidak disalurkan gitu ya, mohon maaf bukan porno ya Bapak-bapak, itu bisa bengkak dan bisa
demam gitu ya. Tapi kalau diberikan ruang laktasi, jadi ketika saatnya untuk menyusui dia bisa memberikan kepada anaknya. Nah, kemudian memperhatikan juga eh, tadi juga dicontohkan di salah satu slide narasumber toilet toilet laki-laki dan toilet perempuan juga beda ya. Kalau toilet perempuan misalnya dia butuh ada gantungan untuk kalau misalnya dia mau menggantung jilbab, menggantung tas dan lain sebagainya. Jadi eh, bahkan sarana prasarana juga menyesuaikan kebutuhan gender perempuan dan laki-laki itu berbeda. Kemudian juga dalam aktivitas pengambilan keputusan, dalam organisasi, ya, aktivitas organisasi itu perlu ada apa ya kesempatan untuk perempuan lebih setara ya mungkin kuotanya ya 30% atau lebih gitu ya. Kalau di Fakultas Tarbiyah di strukturalnya itu alhamdulillah sangat memenuhi lebih dari 30% perempuan yang menjabat. Kemudian jumlah peserta didik perempuan dan laki-laki ini seimbang. Kemudian sekolah menjadi lingkungan belajar bersosialisasi yang aman dan sehat. Yang aman dan sehat ini juga misalnya ada peraturan-peraturan yang, contoh kalau di UIN Jakarta, ada peraturan rektor tentang pencegahan kekerasan seksual. Sehingga mahasiswa ataupun kalau di sekolah-sekolah Bapak Ibu itu siswanya dan siswinya itu terjamin keamanannya ketika mereka melakukan aktivitas belajar di lembaga pendidikan. Nah, ini saya pernah mengikuti webinar yang eh, narasumbernya adalah Dr. Jasra Putra. Ini beliau ini Wakil Ketua KPAI. Jadi menurut Pak Jasra ini, ciri-ciri pendidikan responsif gender itu diantaranya struktur organisasinya menjamin akses kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan. Kemudian kesetaraan laki-laki dan perempuan ini dinyatakan secara eksplisit. Lalu manajemen pendidikan memberi kesempatan untuk menjalankan peran biologis. Ini tadi yang saya contohkan, karena perempuan itu kodratnya dia mengandung, melahirkan, memberikan ASI eksklusif gitu. Jadi kita lembaga pendidikannya atau kantor di mana ibu itu bekerja ini harus menyediakan tempat-tempat ini. Kemudian menyediakan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan laki-laki dan perempuan. Lalu kepemimpinan dilakukan secara horizontal dan teamwork yang kooperatif. Nah, ini belajar dari UIN Syarif Hidayatullah ya, Bapak Ibu. Mungkin di mata pelajaran di sekolah ada apa namanya materi-materi yang terkait tentang gender. Kalau di kampus UIN ada satu mata kuliah namanya Studi Islam. Ini biasanya disampaikan di semester 1 karena ini merupakan mata kuliah wajib. Jadi di semua fakultas ini ada. Tapi dia di antara satu mata kuliah hanya satu materi pembahasan tentang perspektif Islam kesetaraan gender. Jadi di satu tema ini menjelaskan pandangan Islam terhadap kesetaraan gender berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat para ulama, dan berbagai peran yang dilakukan kaum wanita muslim dalam sejarah dan dunia masa kini, serta kendala yang dihadapi kaum perempuan serta cara mengatasinya menurut Islam. Ini beberapa rujukan materinya. Tetapi menurut saya yang paling bagus mungkin Bu Dekan, Bu Prof. Nurul Azkia, dan Ibu Wadek, Bu Yanti Herlianti ini bisa juga, ini ada mata kuliah Fakultas Adab dan Humaniora, jadi mereka satu mata kuliah khusus tentang sejarah gender dan semuanya mencakup tentang bagaimana perkembangan gender di semua wilayah, baik itu Asia Tenggara sampai ke Indonesia. Ini kalau bisa misalnya diusulkan eh, diterapkan di Fakultas Tarbiyah atau bahkan mungkin di semua fakultas di UIN ini sangat baik sekali gitu ya. Misalnya tema-temanya ada tentang pengenalan konsep sejarah gender, ada tema sejarah perempuan, perbedaan dan pengaruh dalam kajian sejarah gender, ada tentang gender dan seks, ada tubuh dan seksualitas dalam sejarah gender, ada maskulinitas dalam kajian sejarah gender, feminisme, identitas, baik itu kebangsaan, warna kulit dalam kajian sejarah gender, penulisan sejarah gender, sejarah gender dalam kajian sejarah masa awal Islam, sejarah gender dalam kajian pengembangan hukum Islam, sejarah gender di Asia Tenggara, kemudian baik itu transnasional maupun perwilayah,
13 kajian sejarah gender di Indonesia, Islam dan feminisme, dan terakhir temanya keragaman gender di Indonesia. Jadi barangkali bisa diadopsi nih Bu Dekan dan Bu Wadek, bidang kurikulum mungkin lebih ke bidang pendidikannya gitu ya, gender dan pendidikan. Jadi ada satu mata kuliah khusus gitu di Fakultas Tarbiyah. Eh, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita memang harus bahu-membahu gitu ya untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kesetaraan gender, termasuk di dalam bidang pendidikan, sehingga meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan secara keseluruhan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon masukan dan tanggapan dari Prof. Sururin sebagai pembahas pada sore hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Aini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu In atas pemaparan materinya yang luar biasa menarik bagi perempuan-perempuan di sini ya Ibu. Mungkin akan kita lanjutkan ya Bapak Ibu kepada materi selanjutnya atau pada apa dosen pembahas begitu ya yang akan dibahas oleh Prof. Sururin sudah ada di tengah-tengah kita. Prof. Sururin, selamat siang, Prof. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini ya, Prof. Sebelumnya, mohon izin, Prof. Mungkin sebelum membahas materi yang sudah disampaikan tadi, kita akan, mohon izin, saya akan memberikan sedikit, memaparkan sedikit profil terkait Prof. Sururin. Uh, Prof. Dr. Sururin MAG, beliau merupakan guru besar ilmu pendidikan Islam. Beliau juga saat ini merupakan Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten. Lahir di Bojonegoro, beliau menyelesaikan studi S1 di IAIN Surabaya, lalu melanjutkan studi S2 di IAIN Padang, dan terakhir melanjutkan studi S3 di UIN Jakarta. Tentu saja sudah banyak publikasi karya ilmiah beliau yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mohon izin, Prof. Mungkin akan langsung saja untuk membahas materi terkait dengan tema diskusi pada hari ini. Kami persilahkan kepada Prof. Surin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Dekan FITK UIN Jakarta dan seluruh jajarannya, seluruh narasumber, wabil khusus cannot speech, ada 2 cannot speech, orang-orang hebat, perempuan-perempuan hebat, dan juga narasumber hari ini, Ibu Iin Kendedes. Terima kasih untuk tim Disdos, wabil khusus MC atau moderator bukan MC ya, moderator, Bapak Ibu semua peserta Disdos yang berbahagia, dan semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Alhamdulillah peserta sampai hari ini 714, sangat senang sekali. Semoga aja ilmu yang sudah disampaikan, informasi dan juga wawasan-wawasan yang sudah diberikan oleh para narasumber bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, materi hari ini sangat bagus dan ini terkait dengan Hari Kartini. Maka izinkan saya share screen untuk sedikit memberikan bahasan terkait dengan materi hari ini. Jadi saya ucapkan selamat Hari Kartini, semoga memotivasi kita semua dan menginspirasi kita semua, khususnya untuk para perempuan Indonesia sehingga ke depan lebih bagus dan berkualitas lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sedikit saja menyampaikan karena tadi sudah disampaikan oleh keynote speech yang pertama Ibu Nyanyu. Ibu Nyanyu ini mantan rektor UIN Palembang yang kemudian mendapat amanah menjadi direktur GTK, maaf, iya GTK ya, maaf, madrasah, direktur madrasah. Jadi KSKK madrasah, maksudnya KSKK madrasah. Jadi
kita sudah bertemu dengan perempuan-perempuan hebat yang kemudian memberikan materi-materi terkait dengan data-data. Tadi Prof. Nyanyu memberikan materi terkait dengan data-data, terutama terkait dengan madrasah, disambung dengan Ibu Profesor Evi, rektor dari sekarang udah menjadi UIN ya, masih YIN atau UIN? Kalau nggak salah udah menjadi UIN ya, Masih Ponorogo. YIN tadi sudah Mas YN terkonfirmasi, Bu. Ponorogo. Jadi Ya, betul. ada dua narasumber, yang satu mantan rektor, yang satu rektor. Ini hebatnya Indonesia gitu ya. Jadi Indonesia, alhamdulillah negara Muslim. Kalau saya, menurut saya masih terbesar di dunia, walaupun informasinya atau data yang diberikan yang terbesar sekarang bukan Indonesia tapi Pakistan gitu. Tapi saya sudah agak begitu lama, beberapa bulan ini tidak mengikuti update-update. Kalau menurut saya masih tetap Indonesia yang terbesar gitu ya. Karena karena kan Indonesia kalah dengan Pakistan karena Indonesia mungkin keluarga berencananya berhasil gitu ya. Jadi jadi apa ya, program keluarga berencananya yang berhasil. Bapak Ibu yang kami hormati, ingin saya menyampaikan semua ini akan tetapi saya hanya membahas. Jadi saya tidak akan menyampaikan semua ini, padahal ingin juga mengupas bagaimana kiprah perempuan dalam dunia pendidikan itu oleh birokrat, praktisi, akademisi, dan juga aktivis-aktivis pendidikan itu sendiri. Nah, sebelum memulai ke sana, saya tuh pernah menulis di jurnal. Dulu belum ada banyak jurnal ya, karena ini tulisan sangat lama sekali. Jadi ini foto waktu saya kuliah. Jadi masih badannya udah berubah sekali. Ini judulnya Pendidikan Perempuan Sejarah yang Tidak Terliput. Jadi memang kalau dilihat dari sejarah pendidikan Islam, terutama untuk perempuan, itu jarang sekali terliput. Nanti saya akan tunjukkan beberapa data-datanya. Jadi ini tulisan saya yang pertama, terkait bukan pertama ya, mungkin dipublikasikan ke jurnal karena sebelumnya tuh dalam bentuk buku atau mungkin makalah-makalah yang tertumpuk atau biasanya makalah dijilid jadi satu menjadi jurnal, menjadi buku, tapi ini sudah mulai ke arah jurnal. Jadi saya pernah menulis pendidikan perempuan sejarah yang tidak terliput. Kalau ini buku disertasi perempuan dalam dunia tarekat dan juga ya tidak jauh-jauh dari masalah perempuan, perempuan dalam lintasan sejarah tasawuf dan sebagainya. Nah, dari apa yang saya tulis waktu itu, karena ini dipublikasikan tahun 2000, jadi awal-awal saya kuliah menulis tentang sejarah perempuan, terutama pendidikan perempuan. Dari berbagai karya yang ada, itu kita bisa melihat, ini beberapa karya terkait dengan biografi para ulama yang ditulis, terutama kalau kita belajar tentang riwayat periwayatan hadis, rijalul hadis gitu ya. Jadi itu kan harus ditulis para perawi gitu ya. Ini termasuk di antaranya. Jadi tidak hanya tokoh-tokoh dalam dunia tasawuf, tokoh-tokoh dalam dunia fikih maupun yang lainnya, tapi juga dalam tokoh-tokoh yang ada di dalam, maksud saya, buku-buku tabakat gitu loh. Jadi ini, nah ini kita bisa melihat ada berapa jumlah perempuan yang tertulis di dalam kitab tersebut. Nama-nama perempuan. Sekedar contoh, ini Ibnu Sa'ad, karena ini masih lumayan, paling tinggi 15%. Jadi ada 420 4.250 laki-laki yang disebutkan di dalam kitab biografi tersebut, perempuan 629, termasuk banyak karena ini 15%. Nah, Khatib Al-Baghdadi itu menulis ada 7.800 nama yang disebut, 31 diantaranya adalah perempuan. Jadi hanya 0,4%. Demikian juga dengan tokoh-tokoh yang lain kita bisa melihat buku atau kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh Ibnu As-Sakir itu ada 13.500, hanya 200 nama perempuan yang muncul. Kalau kita membaca buku, biasanya di belakang itu ada indeks. Indeks itu biasanya ada nama-nama penulis gitu ya. Nama-nama, bukan nama-nama penulis, maksud saya nama-nama yang disebutkan di dalam buku atau karya tersebut. Itu paling mudah untuk melihat berapa jumlah nama itu dari indeks gitu ya. Nah, ini kalau ini Fariduddin Attar khusus untuk buku atau kitab terkait dengan tasawuf dari 72.
nama para sufi, karena saya menulis tentang tarekat dan juga tentang tasawuf, ini hanya ada satu, dan itu adalah Rabi'atul Adawiyah. Kemudian Ibnu Khalikan dan seterusnya ini bisa dibaca karena waktunya sangat terbatas sekali. Jadi saya hanya ingin menunjukkan kalau dilihat dari sejarahnya, terutama dilihat dari koleksi biografi Islam, kitab koleksi biografi Islam, itu ya bahasa yang saya gunakan adalah sejarah yang tidak terliput, tidak banyak yang tahu. Meskipun demikian, di dalam tulisan saya sebutkan ada beberapa tokoh yang bisa kita sebut, baik itu di bidang fikih, terutama di bidang tasawuf. Kebetulan saya bidangnya tasawuf, dan juga ada juga yang penyair, ada juga yang ahli di bidang kedokteran, ahli tip gitu ya, dan sebagainya. Ini, nah untuk berikutnya, karena kita ingin melihat bagaimana perkembangan pendidikan Islam di dunia Islam gitu ya. Ini kita bisa membaca bagaimana perannya. Ada tulisan yang terkait dengan Women and Gender, the Middle East and Islamic World, dan juga ini sebenarnya kumpulan tulisan untuk mengetahui bagaimana perempuan Muslim di berbagai belahan dunia Islam gitu ya. Jadi di Islamic World. Tapi karena kita dalam rangka Hari Kartini, maka ya saya membahasnya perspektif yang ada di Indonesia. Artinya kita membahas tentang pendidikan terutama pendidikan Islam di Indonesia setelah kemerdekaan, dan juga ini yang saya bahas terutama setelah kemerdekaan dan juga sedikit pra kemerdekaan karena RA Kartini ada di sebelum kemerdekaan. Nah, satu hal yang ingin saya tambahkan dari beberapa tulisan, atau bukan tulisan, paparan dari beberapa narasumber, maksud saya keynote speech dan juga dari narasumber, bahwa perjalanan pendidikan perempuan di Indonesia itu juga didukung oleh tidak hanya oleh perempuan, tapi juga oleh ulama-ulama laki-laki. Kita bisa sebutkan menteri, Pak Yai Menteri. Saya menyebutnya itu Pak Yai Menteri. Pak Profesor Dr. Pak Yai Haji, Kiai Haji, Profesor Dr. Nasaruddin Umar itu mulai dari disertasinya dan beberapa penyampaian pemikirannya itu terkait dengan relasi gender perempuan gitu ya. Demikian juga kita bisa menyebutkan satu tokoh yang banyak sekali tulisannya tentang perempuan dan perspektif gendernya sangat bagus, itu adalah Kiai Haji Hussein. Jadi Kiai Haji Hussein Muhammad ini pengasuh salah satu pondok pesantren yang ada di Cirebon. Ini tokoh KUPI. KUPI adalah Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Ini salah satu tokohnya adalah Kiai Hussein Muhammad. Dan juga kalau kemudian para ulama sudah memberikan fatwa yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, memberikan kesempatan yang sama. Ini sekedar saya kutip dari Pak Yai, kita bilangnya Pak Yahya ya. Jadi ini disebutkan perempuan mempunyai akses dan yang setara dengan laki-laki untuk mengembangkan kapasitasnya dan berhak mendapatkan posisi. Artinya apa? Bagi Indonesia, perempuan Islam Indonesia itu biasa menempati posisi-posisi strategis, baik itu di dunia politik, dunia akademisi, maupun di dunia birokrasi dan semua aspek gitu ya. Itu kita sangat mungkin karena itu tadi bahwa perempuan mempunyai akses yang setara dengan laki-laki untuk mengembangkan kapasitasnya dan berhak untuk mendapatkan posisi sesuai dengan kapasitasnya tersebut. Artinya apa? Kalau kita melihat bagaimana peran perempuan, ini saya sebutkan beberapa contoh gambar. Sengaja saya sebutkan yang terakhir ini mungkin belum disinggung. Untuk saat ini kita sangat bangga dengan mantan Rektor UIN Jakarta, Profesor Dr. Amani Lubis, karena saat ini setelah terutama setelah tidak jadi rektor, itu justru undangan untuk konferen di luar negeri itu sering sekali. Hari ini insya Allah beliau akan berangkat ada dua, ke Abu Dhabi dan juga ke Turki. Ke Turki itu menjadi narasumber untuk masalah Palestina gitu ya. Jadi ada beberapa rombongan dari Indonesia yang berangkat, tapi kan sebagai peserta atau partisipan gitu. Tapi Prof. Amani kemana-mana menjadi narasumber untuk berbicara tentang perempuan dan perdamaian, perempuan dan pendidikan, yang jelas membahas masalah perempuan dan ingin menunjukkan, memberikan wawasan ke dunia global gitu ya, tentang yaitu tadi pentingnya pendidikan, pentingnya terkait dengan pendidikan
pendidikan dan perdamaian, pendidikan dan kesehatan, pendidikan dan macam-macam. Jadi ini terkait dengan perempuan. Ini yang saat ini sudah dilakukan oleh Prof. Amani ya. Ini tadi karena tokoh-tokoh yang lain sudah disebut, ada Bu Baroroh Barit dan sebagainya. Dan mau tidak mau kita harus mengakui bahwa Indonesia itu pernah dipimpin oleh seorang perempuan, presiden perempuan, Ibu Megawati. Dan kita juga punya tokoh perempuan, Ibu Zakiah Darajat. Kalau boleh saya sebutkan tokoh perempuan pendidikan di Indonesia, salah satu di antaranya adalah Ibu Profesor Dr. Zakiah Darajat. Dan untuk birokrasi, ini yang namanya Bu Hovifah itu mendapatkan award berkali-kali. Dan kebijakannya eh, eh, di dalam pendidikan dan secara automatically ramah terhadap perempuan, berpihak pada perempuan, itu kita bisa menganalisis sebenarnya kebijakan-kebijakan pendidikan dari Ibu Hovifah Indar Parawansa yang memang banyak sekali kebijakan-kebijakan pendidikannya. Ini kalau kita bisa melihat, karena tadi sudah saya sebutkan bagaimana tokoh perempuan, terutama pendidikan gitu ya, melalui yang menjadi birokrat, menjadi akademisi, menjadi praktisi dan sebagainya. Kalau ini ada 12 rektor perempuan hebat di Indonesia. Ini tahun 2023. Jadi saya ambil ini tahun 2023. Sekarang pastilah sudah lebih banyak lagi. Tapi yang lainnya juga sudah terganti. Karena ini ada Prof. Amani ya. Dan kemudian UIN Jakarta pernah mengukuhkan, Masya Allah, ini sejarah menurut saya. 16 guru besar di dalam sekali waktu gitu loh. Itu keren banget menurut saya ya. Ini menurut saya sejarah. Jadi pendidikan di Indonesia, terutama perempuan, itu sangat keren sekali. Dan untuk data-data tadi sudah disampaikan ya. Saya tidak akan menyampaikan data-data lagi. Yang ingin saya sampaikan, ini lagi-lagi peran-peran perempuan seperti ini. Kalau ini yang perlu kita kritisi. Saya mengkritisinya itu seperti ini. Ini tenaga pengajar pondok pesantren secara nasional ini berdasarkan jenis kelamin, laki-laki itu 163.728.